Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Qur'anul Karim ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada di tengah-tengah kaum muslimin, itu membelah antara orang mukmin dan kafir. Tembayangkan ya, keberadaan Al-Qur'anul Karim ini membelah. Ada orang mukmin, ada orang kafir. Salah satu rukun iman adalah al-imanu bil kutub, beriman kepada kitab-kitab Allah. A'zam kutubillah, kitab Allah yang paling agung adalah Al-Qur'anul Karim. Maka tidak mungkin ada orang dikatakan beriman kalau dia tidak beriman bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah, kitabullah. Orang yang tidak beriman mulai sejak zaman Nabi sampai hari ini, ya, yang tidak percaya ya, bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, tidak mungkin disebut mukmin. Pasti mereka kafir karena ingkarnya, karena tidak berimannya terhadap Al-Qur'anul Karim. Ingat baik-baik nih. Kadang-kadang hal seperti ini tuh umat Islam enggak memperhatikan. Ya. Taib. Antara orang yang beriman dengan orang yang kafir dalam memperlakukan Al-Qur'an juga sangat beda. Sangat beda. Orang-orang yang mengimani Al-Qur'an kitabullah, ya, mereka akan mengagungkan Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Ya. Sementara orang-orang kafir dari dulu, ya, kerjaannya mendustakan Al-Qur'an, menistakan Al-Qur'an. Bahkan orang yang menyampaikan Al-Qur'an itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Rasulullah, juga jadi sasaran apa namanya istilahnya, kalau kritik mah masih bagus, istihza ya, penghinaan dan pelecehan mereka, dikatakan gila, dikatakan apa, tukang sihir ya, kahin, dukun ya, sebutan-sebutan yang ya, hari ini kita juga melihat itu ya. Di Eropa sana Quran dibakar, disobek-sobek untuk ngelap sepatu ya. Bahkan ada sebelumnya penistaan Quran juga pernah saya baca, itu dibungkus pakai daging babi kemudian dipanggang, dalamnya itu Al-Quran. Begini, ini tidak aneh. Beginilah orang-orang kafir mengekspresikan kebenciannya terhadap Quran. Hari ini kita masih melihat adanya orang-orang yang menistakan Al-Quran. Bahkan didukung, masih ada yang merestui atas nama apa itu Pak Samsul namanya? Kebebasan berekspresi. Masya Allah. Tapi di satu sisi kita melihat orang-orang yang membela Al-Quran, berbagai macam kalangan ya. Kalau Erdogan karena kapasitasnya sebagai presiden, beliau memerintahkan untuk ditangkap. Ada juga yang bukan orang Islam tetapi memuliakan Al-Quran. Vladimir Putin ya, itu dia mengecam keras pembakaran Al-Quran, dan dia dihadiahi Al-Quran, itu dia muliakan ya. Sama di zaman Rasulullah SAW, ada orang yang tidak mau masuk Islam tapi dia punya apa bahasanya, keperpihakan terhadap Islam ya kan? Hari ini kita juga lihat ada orang yang tidak setuju dengan perbuatan itu, bukan berarti dia beriman, tapi tidak merestui perbuatan menista kitab suci
agama tertentu. Apalagi Islam itu sudah tembus miliaran ya, lebih dari 1 miliar orang di dunia ini. Jadi ini ikhwatal iman ya, cara kita mengagungkan Al-Quran, cara kita memuliakan Al-Quran ya, kita luangkan waktu kita pelajari. Kita juga punya keyakinan Al-Quran ini membelah orang menjadi mulia dan hina. Ujung-ujungnya nanti juga memilah antara manusia, antara surga dan neraka. Ya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah akan meninggikan kaum-kaum dengan sebab Al-Quran dan menghinakan kaum yang lain dengan sebab Al-Quran. Jadi dengan keberadaan Al-Quran ini ada orang yang mulia dan ada orang yang hina. Siapa orang yang mulia? Bukan hanya yang bagus bacaannya, maaf, bahkan bukan hanya sekedar yang hafid, tetapi yang mengamalkan Al-Quran. Imannya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya Qurani. Dan kita berusaha untuk menjadi golongan ini ya. Kemarin itu saya membaca ada Syekh, siapa yang sekarang sedang populer itu? Syekh Hasim ya. Hasim Hah? Yang keturunan Medan itu ya. Ibunya marganya Nasution, dari jalur kakeknya marganya Hasibuan kalau nggak salah. Itu sekarang menjadi syekh di Saudi, biasa ngisi di acara TV-TV. Antum bayangkan kalau di sana itu sudah mengisi acara di TV, ini tentunya punya apa? Punya keistimewaan, bahasa Inggrisnya bagus. Nah itu datang ke Jakarta ya. Kemudian diundang di Tanwir Muhammadiyah di masjid, apa itu masjidnya Muhammadiyah. Nah, itu ketemu Pak Anwar Abbas dan sebagainya, tokoh-tokoh Muhammadiyah. Masalah menghadapi Islamophobia, termasuk aksi membakar Al-Quran itu. Kata beliau, orang ini harus dilawan dengan cara orang Islam ini harus menjadi Muslim sejati. Orang Islam ini harus menjadi orang yang Qurani. Ya, dari dulu yang namanya gangguan terhadap agama kita ini sejak Rasulullah menjalankan tugasnya sebagai Rasul, di hari pertama sudah banyak penolakan. Nah, dan yang menolak itu bukan sembarang orang ya kan. Gerombolan kuffar Quraisy itu tokoh-tokohnya. Rasulullah menemui kerumunan ya mendakwakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Pada satu kesempatan itu Abu Lahab ada di belakang Rasulullah. Jangan kamu percaya orang ini. Rasulullah dilempar batu sampai kakinya berdarah-darah. Itu ada riwayat yang menunjukkan bagaimana Abu Lahab itu menggembosin dakwah Rasulullah SAW. Dan itu juga sudah dikhabarkan oleh Allah, mereka itu akan mati-matian berusaha memadamkan Islam. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ya. Tapi Allah menginginkan agamanya ini akan tetap berkembang, tetap sempurna. Allah akan menyempurnakan agamanya, dan alhamdulillah sampai akhirnya Rasulullah SAW menjelang wafat, agama ini sudah disempurnakan. Dan Rasul SAW mengkabarkan akan ada selalu orang, golongan yang berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah, dan mereka itulah golongan yang selamat. Dan kita ingin ya menjadi bagian dari golongan yang selamat itu. Jadi ini yang kita lakukan, jangan sampai ya Quran diinjak-injak, dibakar, atau dengan berbagai macam ekspresi penistaan yang lain ya, yang melakukan itu orang kafir, sementara kita orang Islam diam, tidak melakukan apa-apa, membaca tidak, mempelajari tidak, berusaha untuk memahami maknanya tidak, kemudian juga tidak berusaha untuk menggunakan Al-Quran itu sebagai pedoman. Nah, kalau ini yang terjadi pada umat, berarti nggak imbang ya, tidak ada perlawanan yang seru terhadap ulah mereka. Mereka bakar, kita junjung tinggi. Mereka bakar Quran, kita jadikan pedoman. Sehingga ada beda antara yang beriman dengan yang tidak beriman. Dan puncaknya ya sudah dikhabarkan oleh Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Tidak akan sama,
Tidak sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itu mereka lah orang-orang yang beruntung, orang yang menang, orang yang sukses. Itu ashabul jannah. Dan tidak mungkin ada orang sampai ke surga ya, setelah diutusnya Rasulullah SAW kecuali dia beriman bahwa Al-Quran itu kalamullah dan dia berusaha untuk mengamalkan Al-Quran sehingga akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, adabnya semuanya diserap dari Al-Quranul Karim ini.